Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Saya percaya kita semua akan mengatakan Allah itu baik. Amin. Allah itu baik. Mazmur 136. Mazmur 136 ayat yang pertama berkata begini: bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kita baca sekali lagi, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita percaya Allah kita baik. Amin. Jadi kita harus selalu berkata Allah kita baik. Yesus baik. Dia datang ke dalam dunia untuk menolong, melepaskan, membebaskan kita dari segala perhambaan dosa dan maut. Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Saudara sepakat itu? Katakan amin. Jadi kehendak Tuhan adalah supaya kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Kita berbeda. Ini menjadi konsep Tuhan bagi kita. Konsep Tuhan yang ada di dalam pikiran, dalam hati Tuhan adalah supaya kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Garis bawahi. Nah, kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Supaya jikalau kita sudah tidak sama lagi dengan dunia ini, Tuhan akan membawa kita suatu hari kelak masuk sorga. Itu tujuan akhir kita. Sorga, sorga, sorga. Jadi tanamkan selalu kenapa kita bekerja, kenapa kita melayani, kenapa kita harus berdoa, kenapa kita harus beribadah, supaya suatu hari kelak kita masuk sorga. Jangan ada seorang pun yang tertinggal. Sebab Tuhan Yesus sudah mengingatkan, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Lalu dia mengingatkan dalam Matius pasal 7 ayat 21, tidak semua orang yang berseru-seru, yang berkata Tuhan, Tuhan kepada Tuhan Yesus masuk surga. Tidak semua. Melainkan orang-orang mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi tujuan kita beribadah adalah supaya kita tahu bagaimana melakukan kehendak Bapa di surga. Apa itu kehendak Bapa di surga? Maka kita diperbaharui, ditabur firman Tuhan, dan jadilah hati kita tanah yang baik. Bapak Ibu Saudara, jadilah tanah yang baik, yaitu hati kita ini. Karena di tanah yang baik, Tuhan Yesus menyatakan ketika ditabur itu firman, dia tumbuh dan berakar, dan dia berbuah-buah. Buahnya ada yang 100 kali lipat ganda, ada yang 60 kali lipat ganda, ada yang 30 kali lipat ganda. Jadi bervariasi. Tiap-tiap orang memang berbeda-beda. Tetapi yang penting adalah hati kita. Jadi ketika tiap orang ada yang berbuah 100 kali lipat ganda, dahsyat. Ada yang berbuah 60 kali lipat ganda, dahsyat. Ada yang berbuah 30 kali lipat ganda, dahsyat juga. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika dia tidak berbuah, maka Tuhan katakan dia ditebang, lalu dikeringkan, lalu dimasukkan ke dalam api. Itu maksudnya adalah orang yang tidak bertobat, yang tidak berbuah, Kristen tapi tidak berbuah. Lalu apa yang terjadi? Orang ini akan dipotong, dikeringkan, Bapak Ibu Saudara, lalu dibuang ke dalam api neraka. Mengerikan sekali. Padahal tujuan Yesus Kristus datang
supaya kita selamat. Sepakat? Katakan amin. Tujuannya adalah supaya kita masuk surga. Tapi dia sudah mengingatkan, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena tidak semua yang terpanggil itu serius. Tidak semua mau berkorban. Tidak semua mau berjuang. Dia ingin hanya senangnya saja. Dia ingin hanya enaknya saja. Jadi dia pikir kalau jadi Kristen itu ya pokoknya enak-enak aja gitu. Ya. Itu dia pikir. Padahal Yesus katakan, jikalau kamu mengikut aku, maka pikullah salib, pikullah kuk yang kupasang kepadamu. Meski Tuhan Yesus katakan kuk dan beban yang kupasang itu ringan, tidak berat, tapi banyak orang memandang enteng akan kuk itu, sehingga dia tidak bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah karena itu dia berkata, tidak semua orang yang berseru, yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, orang seperti ini berseru-seru berkata Tuhan, Tuhan, tidak masuk surga. Karena kelakuannya, perbuatannya, buah-buah hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Perkataannya tidak berkenan kepada Tuhan. Tingkah lakunya tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatannya tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus katakan, hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya selalu berkata, karena saya dapat di Alkitab dan saya merasakannya memang demikian. Seperti di dalam Mazmur 136 ayat 1 ini. Maka dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, maka saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah kepada kita. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah kepada kita. Maka seperti di dalam Mazmur pada pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kita dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pada pasal yang ke-6, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup. Pemazmur pada pasal 23 itu berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 23 itu dikatakan, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia menyediakan hidangan bagi kita. Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Jiwa kita jadi damai dan sukacita, penuh kebahagiaan, karena Tuhan adalah gembala kita. Bahkan Mazmur 23 itu berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, itulah yang melindungi aku, itulah yang memagari aku, itulah yang menjadi perisai bagiku, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saudara percaya, katakan amin. Saudara-saudara, karena itu pesan Tuhan hari ini, marilah kita hidup semakin baik di hadapan Tuhan. Katakan amin.
Saudara, kalau ada yang kita lihat yang tidak baik, jangan kita ikut-ikutan. Kalau ada orang yang ngocos, terus ngomong, terus jangan kita ikut-ikutan. Kalau ada orang yang suka memfitnah, jangan kita ikut-ikutan. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mencuri, berbohong, dan seterusnya, jangan kita ikut-ikutan. Kita terus memperbaiki diri kita. Sebab Alkitab berkata, kita diperbaharui dari sehari ke sehari, supaya ketika Tuhan datang, Dia menemukan kita tidak bercacat dan tidak bercela, menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Saya percaya Tuhan terus akan memberkati kita. Saudara, dari apa yang saya berikan sebagai pengantar hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara belajar dari satu peristiwa yang membuat banyak orang kaget dan juga membuat banyak orang bingung. Loh, kok bisa begitu ya? Nah, kita lihat satu kasus yang ada di dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ingin membaca dan Bapak Ibu Saudara mari menyimaknya bersama-sama. Judul di sana disebutkan Ananias dan Safira. Saya percaya ayat ini sudah sering dibaca, didengar oleh Bapak Ibu Saudara, baik lewat khotbah ya, ataupun lewat sharing-sharing yang biasa diseringkan. Tetapi juga kita memang harus selalu diingatkan oleh firman Tuhan ini supaya kita semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan, supaya kasih setia Tuhan yang begitu besar itu tidak hilang dari kita. Mari kita melihat ayat ini. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias yang bernama siapa? Safira tadi. Tetapi istri Ananias ini tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Baca ayat yang ke-11 bersama-sama. 2, 3.
Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kalau begini gawat juga ya. Saya mengatakan tadi, wah ini menggemparkan. Kok bisa ya? Menurut Bapak Ibu di mana salahnya? Kok bisa kejadiannya begini? Ada apa nih? Kita ini sebenarnya mau memuji Tuhan, mau berbuat kebajikan. Kok jadinya begini? Saya berdoa, Tuhan berikanlah kami pengampunan. Kalau saya pikir-pikir, dosa kita mungkin bisa lebih besar dari orang ini selama ini ya. Kita bertuhan ya. Saya pikir-pikir kadang, wah jangan-jangan dosa kami lebih besar sebenarnya. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosa dan pelanggarannya, yang kepadanya tidak diperhitungkan segala dosa dan kesalahannya. Berbahagialah, berbahagialah. Saya ingin kita semua semakin hari semakin banyak berdoa, minta kasih karunia Tuhan bagi kita. Sebenarnya kalau saya belajar Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara, sama dengan Bapak Ibu kalau belajar Alkitab. Enggak main-main itu ya, belajar Alkitab. Kalau kita sudah masuk pada ranah mendustai Roh Kudus, membohongi Allah, mencobai Tuhan Allah. Pada waktu ini, masa rasul-rasul ini begitu kuat pengajaran, Roh Kudus begitu kuat sekali bekerja. Nyata sekali mujizat, tanda-tanda bahwa perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan itu luar biasa. Dan semua orang tahu itu. Bahkan orang-orang yang membunuh Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, karena begitu dahsyatnya kuasa Roh Kudus bekerja. Nah, saat itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang berniat tidak baik, seolah-olah bahwa mereka berbuat sepertinya mereka benar. Saya tahu Allah itu adalah Allah yang memiliki segala harta. Amin. Ya Bapak Ibu ya, sepakat ya. Alkitab berkata milik dialah langit dan bumi. Dia menjadikan semua, bahkan manusia. Tapi manusia diberi kebebasan. Supaya apa? Manusia itu memilih mana yang terbaik bagi dia. Kalau percaya kepada Allah, hiduplah menurut hukum Allah, maka kamu akan hidup sampai selama-lamanya. Tapi kalau kamu menolak Allah, lalu percaya kepada iblis, dunia, maka kamu akan hidup menurut cara dunia dan kamu akan binasa. Pilih mana? Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan memuliakan Allah. Aku telah memanggil langit dan bumi menjadi saksi bagi kamu bahwa hari ini aku telah memilihkan kepadamu sorga atau neraka, kehidupan atau kematian. Tapi aku berkata kepadamu, kata Yosua, pilihlah kehidupan, pilihlah sorga. Maka dia berkata, aku dan seisi rumahku memilih sorga, akan memuliakan Allah apapun yang sedang terjadi dan apapun yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, nas ini, ayat-ayat ini ditulis di Alkitab supaya generasi demi generasi sampai Tuhan Yesus datang kelak diingatkan dengan ayat itu. Kamu punya pilihan. Meski Allah yang empunya semua, Dia yang menjadikan manusia, tapi kamu diberi untuk memilih sorga atau neraka. Seringkali kita sudah tahu bahwa Allah itu maha kuasa, tapi kita masih bermain-main dengan Allah. Ya, itulah Ananias dan Safira. Oh, dia sudah tahu Allah itu maha tahu, maha kuasa. Tapi seseringkali orang bermain-main.
Dia membawa kurban persembahan tapi bermain-main. Nah, Tuhan ingin kita tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau supaya kita tuluslah dalam hidup ini. Saya belajar terus untuk menjadi tulus, menjadi benar, menjadi jujur. Gak mudah. Ya, disitulah kita belajar bagaimana kita supaya menjadi lebih baik lagi. Saudara, Ananias ini sebenarnya ya berniat baik, tapi Tuhan berkata Allah adalah Allah yang menyelidiki hati, niat manusia. Dia melihat hati yang baik, niat kita. Jadi ketika Ananias dan Safira mempersembahkan kurban persembahan itu, niatnya yang dilihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin ngomong kepada kita lewat firman ini. Ketika kita memberi persembahan, niat kita yang harus kita perbaiki. Mau 5.000, mau 10.000, mau 50.000, mau berapa persembahan yang kita beri, niat. Maka ada lagu, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku, biar mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu. Aku ingin selalu dekat padamu untuk menikmati kehadiran-Mu dalam hidupku. Maka kita berkata, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang mulia. Aku menyanyikan hosana bagimu. Aku muliakan, aku agungkan Kau Tuhan. Saudara, itu dikutip dari Alkitab. Lagu itu dikutip dari Alkitab. Selidikilah aku, apakah aku serong atau tidak hatiku. Jadi niat kita menyembah, niat kita beribadah itu sebenarnya yang Tuhan lihat. Maka jangan perhatikan kiri kananmu, Bapak Ibu Saudara. Oh, ini orang kaya, oh ini orang miskin, oh ini orang pintar, ini orang bodoh. Jangan perhatikan itu. Pandanglah kepada Yesus. Orang kaya dan orang miskin, orang pintar dan orang bodoh, raja dan rakyat, Tuhanlah yang menciptakannya. Jadi semua bergantung kepada Tuhan. Sepakat? Katakan amin. Jadi niat kita, seorang yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai gambaran, waktu datang ke bait suci, lalu mereka mempersembahkan kurban persembahannya. Lalu ketika mereka mempersembahkan kurban persembahan, mereka berdoa. Seseorang berkata, ya Tuhan, aku lebih baik dari orang yang di sebelahku ini. Perbuatanku lebih baik, persepuluhanku lebih banyak. Pasti aku lebih berkenan daripada orang sebelahku ini. Dan orang yang di sebelahnya itu datang juga kepada Tuhan berdoa. Dia berkata, ya Tuhan, aku ini orang berdosa, aku ini orang yang tak berdaya, aku ini orang yang tak mampu, dan aku ini orang yang miskin. Kasihanilah aku, mohon belas kasih-Mu kepadaku. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, di antara dua orang itu mana yang dibenarkan di hadapan Tuhan? Menurut Bapak Ibu Saudara mana? Yang sebelah sini atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Berarti kita sangat cerdas, sangat mengerti. Saudara, isi hati kita yang dilihat. Nih, Ananias dan Safira, bukankah itu milikmu, tanahmu kan? Tapi kenapa kamu mau mendustai Tuhan? Kamu mau bohongi Tuhan? Dia dengar gitu, jatuh dia, kena serangan jantung atau apa, gak ngerti juga. Jatuh, mati. Aneh, dikubur. Orang-orang muda lihat, takut mereka. 3 jam berikutnya datang istrinya, ditanya, pendapatnya sama. Betul. Oh, berarti udah bersekongkol. Oh, bukan saya yang kau dustai, Roh Kudus. Ketika dia dengar, mati juga dia. Nah, hari ini Tuhan ajar kita untuk menyelidiki hati. Amin. Selidikilah hati kita.
Mari kita belajar. Mari kita periksa hati kita. Kita periksa. Semakin baik di hadapan Tuhan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menolong kita. Dia pasti bisa tolong kita. Di tengah-tengah kesulitan, Daud berkata, sekalipun di lembah kekelaman, itu sudah mengerikan sekali. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, dia masuk ke dalam lubang. Di lubang di gua itu, mestinya dia akan mati di situ, tapi Tuhan tolong. Disuruh laba-laba. Seketika itu juga bekerja keras ekstra, laba-laba membuat sarang. Sehingga ketika dilihat, kemana dia? Tadi di sini. Oh, kata seorang tentaranya, ini ada gua, jangan-jangan dia masuk sini. Dan ketika dilihat Saul, bagaimana bisa seketika ini juga, kalau memang dia masuk ke sini, pastilah laba-laba ini, sarang laba-laba ini rusak. Dia diselamatkan oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Sekalipun aku di lembah kegelapan, gadamu dan tongkatmu, itulah perisaiku. Sehingga akhirnya niatnya untuk masuk ke dalam gua itu tidak jadi, gara-gara laba-laba, sarang laba-laba. Bapak ibu saudara, saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Katakan amin. Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah. Dan berserahlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Kiranya firman yang telah disampaikan hamba-Mu Tuhan dapat terpakai dalam hidup kami ya Tuhan, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sehingga Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadikanlah